Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi, akan membuka sebuah video dokumenter dengan sebuah presentasi sedikit materi tentang kewarganegaraan. Nah, jadi saya akan menyampaikan tentang sebuah PPT yang bertemakan kewarganegaraan. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita akan yel-yel dulu guys ya. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah yel-yel bagus ya. Ya mungkin ya biasa kita ucapkan di kegiatan-kegiatan tertentu ya. Oke, ketika saya mengucapkan siapa kita, maka sama-sama kita ucapkan rakyat Indonesia. Nah, ketika saya katakan apa kabar rakyat Indonesia, maka teman-teman dan saya itu mengucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dan ketika saya mengucapkan Indonesia Jaya, kita mengatakan Jaya, Jaya, Jayalah Indonesiaku. Kemudian sama-sama yes, yes, hore selama banyak 3 kali. Oke, siap? Oke, kita mulai ya. Siapa kita? Rakyat Indonesia. Apa kabar rakyat Indonesia? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Indonesia Jaya, 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 Jayalah Indonesiaku. Yes, yes, hore. Yes, yes, hore. Yes, yes, hore. Oke, itu yel-yel kita ya guys ya. Oke, mari kita masuk ke materi tentang kewarganegaraan. Oke, saya akan menyampaikan materi yang dikhususkan kepada negara dan juga warga negara. Saya akan membahas seputar kedua poin tersebut ya. Oke, kita masuk ke materinya ya guys ya. Oke, namun sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu ya, bahwa saya di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya yang lain, yaitu ada Iva Faria Akhturul Isha, Dian Quratul Ayun, Aulia Fahmi, dan juga Marsalina Rahdatul Aisi. Mereka adalah rekan-rekan saya dalam membuat video ini. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita membahas apa yang dimaksud dengan negara. Ya, negara. Oke, negara itu menurut Miriam Budiarjo yang saya kutip dari buku Kewarganegaraan UINSA, bahwa negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk memaksa seluruh golongan yang berada di dalamnya serta menetapkan tujuan hidup bersama. Ya, jadi
ada 3 sifat penting yang bisa kita dapatkan dari penelitian tersebut. Yang pertama, bahwa negara itu bersifat memiliki kekuasaan, ya. Untuk apa? Untuk mengatur rakyatnya, ya. Yang mana kekuasaannya itu bersifat memaksa, ya. Kekuasaan dalam bentuk peraturan, ya. Ya. Dan sifatnya itu memaksa, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menetapkan tujuan hidup bersama. Tentu untuk mengutamakan kepentingan bersama. Seperti itu ya, guys, ya. Terus ada juga unsur pokok daripada negara, ya. Jadi negara itu harus memiliki 3 unsur pokok ini, ya. Jika tidak ada salah satu dari 3 ini, maka negara itu tidak akan terbentuk, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada wilayah, ya. Wilayah itu apa sih? Wilayah adalah seluruh tempat, baik daratan, lautan maupun udara, juga ekstra teritorial dengan batasan tertentu, ya. Kita bisa lihat ini di foto ini adalah wilayah daripada negara kita, yaitu negara Indonesia. Ada dari Jakarta, ya, daerah Jawa, terus daerah Sumatera, Sulawesi, itu yang huruf K itu daerah saya, ya, daerah Sulawesi. Ada juga daerah Kalimantan, daerah Papua, ya. Semua itu adalah wilayah Indonesia. Kemudian yang hijau-hijau itu adalah daratan, kemudian yang warna biru itu, ya, itu adalah lautan, dan juga ada juga yang namanya udara, ya. Jadi ketika ada sebuah kendaraan dari negara asing, baik itu mobil ataupun pesawat ataupun kapal, itu harus memiliki izin dari negara tersebut untuk memasuki wilayah batasan wilayah negara kita, misalnya, ya. Jadi mereka tidak boleh serta-merta langsung masuk gitu, ya. Kalau mereka masuk tanpa izin, mereka akan dimintai konfirmasi apakah benar mereka ini masuk dengan paksa atau sudah memiliki izin. Kalau benar mereka tidak memiliki izin, kemudian mereka tidak mau berhenti, maka mereka akan diproses. Bahkan bisa sampai, kalau pesawat bisa sampai ditembak jatuh dan kapal bisa sampai ditenggelamkan, ya. Kita bisa lihat kejadian dulu, ya, yang mana Menteri Kelautan, ya, itu menenggelamkan banyak sekali kapal asing, ya. Karena apa? Mereka melewati batas wilayah Indonesia tanpa izin, ya. Cuma sekarang ya udah jarang terjadi. Karena mungkin ya ada aturan-aturan baru mungkin, ya, saya tidak tahu. Kemudian ada yang namanya rakyat. Rakyat itu adalah segenap penduduk yang mendiami suatu wilayah yang dipersatukan oleh rasa persamaan. Jadi rakyat itu orang yang menduduki suatu wilayah, ya, itu dinamakan rakyat. Nah, kita tahu bersama bahwa setiap setiap personal itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, baik sifat, ras, ya, warna kulit, ya, itu mereka berbeda-beda, ya. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ya, ada yang orangnya suka marah-marah, ada yang orang sukanya bicara lembut, ya. Itu berbeda-beda, tapi mereka harus berada dalam satu wilayah. Maka diperlukan adanya rasa persamaan untuk menciptakan sebuah persatuan, apalagi di negara kita, ya, yang mana suku, budaya, dan bahasa itu sangatlah beragam, sangatlah banyak, ya. Maka perlu adanya rasa persamaan, solidaritas, ya. Dan itu kita semboyankan di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetaplah satu dua. Oke, lanjut. Nah, kemudian adalah pemerintah. Pemerintah itu suatu lembaga, ya, di dalam negara yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan suatu negara, ya. Jadi mereka ini, ya, yang ada di foto ini, ya, mereka itu memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Namun bukan berarti mereka serta-merta mengeluarkan keputusan dengan keegoisme mereka, ya, tentunya dengan
nafsu mereka ya. Tidak. Mereka memberikan keputusan itu tentunya berdasarkan kepentingan rakyatnya. Karena apa? Negara kita itu adalah negara demokrasi yang mana keputusan tertinggi itu berasal dari rakyat ya, sesuai pengertian daripada demokrasi itu sendiri yang mana yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi mereka ini bertugas untuk apa? Sejatinya untuk melayani rakyat. Karena rakyat ya sudah membayar misalnya melewati pajak ya untuk ya mereka bisa melayani rakyat seperti itu. Jadi jangan salah paham ya kalau mereka itu memberi keputusan dengan semena-mena, tidak. Mereka itu harus mementingkan kepentingan rakyat. Oke, terus apa yang dimaksud dengan warga negara? Ya, oke, lanjut. Menurut undang-undang, ini juga saya kutip dari buku Kewarganegaraan UIN saya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, maksudnya secara formal ya. Jadi ketika warga tersebut sudah terdaftar secara formal di pemerintah sebagai warga negara, misalnya warga negara Indonesia, maka dia sudah menjadi warga negara di negara tersebut ya. Nah, jadi ada perbedaan antara warga negara dengan warga asing. Ya. Kalau warga asing, mereka itu ketika memasuki suatu wilayah yang mereka tidak terdaftar di wilayah tersebut, maka mereka dianggap sebagai warga asing. Dan mereka harus memiliki izin untuk masuk. Biasanya melalui visa ya, atau paspor ya, dan lain-lain ya. Saya belum tahu detailnya, mungkin karena saya belum pernah keluar negeri ya. Jadi seperti itu. Ada perbedaan ya. Terus, nah dalam kewarganegaraan itu mempunyai dimensi-dimensi utama atau hal-hal yang harus dicapai oleh warga negara. Yaitu yang pertama, keterlibatan aktif warga negara dalam suatu komunitas ya. Saya mengartikan hal ini dengan organisasi ya. Jadi warga negara itu harus aktif mengikuti organisasi ormas-ormas ya, yang tujuannya untuk menjaga ketertiban umum ya, membantu kemaslahatan rakyat ya. Kita bisa lihat organisasi-organisasi ya di foto ini ya. Organisasi ini lebih ke keislaman ya. Jadi mereka tujuannya itu untuk mensejahterakan rakyat juga ya. Jadi bukan membuat aliran baru, bukan juga membuat mengubah ideologi bangsa. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi yang dilarang ya. Jika mereka melanggar aturan-aturan dalam membuat organisasi di negara ini. Kemudian pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti hak politik, ekonomi, dan hak sosial kultural ya. Jadi bagaimana pemerintah itu memberikan haknya kepada masyarakat ya. Bagaimana pemerintah itu bisa menunaikan kewajibannya ya. Jangan sampai rakyat itu sudah bekerja mati-matian ya. Sudah bekerja susah payah tapi mereka hanya mendapatkan omset yang sedikit. Sementara yang menikmati hasil jerih payah mereka adalah orang-orang yang berada di atas ya. Orang-orang yang memegang kekuasaan. Nah, itu tidak sesuai dengan dimensi utama kewarganegaraan. Begitu ya. Kemudian ada dialog dan keberadaan ruang publik untuk seluruh warga negara yang bebas. Jadi seperti negara kita yaitu negara demokrasi ya, juga harus mempunyai ruang untuk masyarakat bisa bersuara ya. Biasanya itu melalui DPR ya, DPRD ya. Apabila DPR tidak sesuai keinginan rakyat, maka mereka akan melakukan demonstrasi. Itulah dan itu memang tidak dilarang karena itu juga harus masuk kepada dimensi utama kewarganegaraan. Nah, terus bagaimana negara dan warga negara menurut UUD 1945, guys? Kita
masuk ya. Jadi negara dan warga negara itu memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Ya, misalnya negara itu berkewajiban memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap seluruh warga negara. Nah, warga negara juga memiliki kewajiban ya membela negara, berhak mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan dari negara. Jadi sama-sama mempunyai hubungan mutualisme, saling membantu gitu ya, gitu. Nah, terus sudah sampai kesimpulannya. Kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan yaitu negara itu adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk memaksa seluruh golongan yang berada di dalamnya serta menetapkan tujuan hidup bersama. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan negara dan warga negara itu memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik antara warga negara dengan negaranya maupun sebaliknya. Oke, mungkin hanya itu sedikit presentasi tentang kewarganegaraan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada beberapa cuplikan video tentang kewarganegaraan ya di masyarakat, praktek kewarganegaraan di masyarakat yang akan juga dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Oke, saya akhiri sekian. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan video dokumenter kami yang bertemakan kewarganegaraan. Kita sebagai mahasiswa harus ikut serta menjaga persatuan negara kita ini. Tak lupa juga menjaga lingkungan dan melestarikan alamnya. Karena salah satu kekayaan Indonesia yaitu keberagaman alamnya yang sedikit demi sedikit mulai tercemar karena ulah tangan manusia. Salah satu perilaku masyarakat yang masih sering terjadi yaitu membuang sampah ke sungai. Mari kita lihat cuplikan video aksi masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Padahal, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak negatif pada masyarakat itu sendiri. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau tak sedap atau busuk. Hal tersebut terjadi karena membuang sampah di sungai dan terjadinya pencemaran udara. Sampah yang dibuang di sungai akan menyebabkan air sungai tercemar, baik dari warna, bau, dan rasa. Apabila ada masyarakat yang masih mandi di sungai, akan menyebabkan gatal-gatal. Selanjutnya yaitu menyebabkan banjir. Di musim penghujan ini, penumpukan sampah akan menghambat aliran sungai dan menyebabkan air sungai meluap dan akhirnya terjadi banjir. Terkait pembuangan sampah sembarangan, dalam pasal 31 huruf E dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang sudah ditentukan atau disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai tadi. Pada pasal 50 ayat 3 mengatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 huruf E diancam pidana kurungan
paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Untuk video yang pertama tadi, masih banyak masyarakat yang menganggap perilaku tersebut adalah hal yang wajar karena memang sudah terbiasa, dan mungkin jika mereka belum merasakan dampak negatif dari perilaku tersebut juga masih akan tetap dilakukan, dan perilaku ini dapat mencemari seluruh lingkungan yang ada di negara kita ini, terutama sungai, bahkan juga laut. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kami mengenai bagaimana reaksi masyarakat terhadap video aksi masyarakat tadi yang membuang sampah ke sungai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Bapak mengenai video tersebut bagaimana? Pendapat saya, ini jelas melanggar aturan. Drainase itu tidak untuk buang sampah. Pertama, untuk kelancaran pembuangan air supaya tidak terjadi banjir. Yang kedua, buang sampah itu tidak boleh di sembarang tempat. Ada tempat sampah sementara dan sampah akhir. Seharusnya buang sampah itu di tempat sampah. Masalahnya apa? Buang sampah boleh di sembarangan tempat. Itu bisa mengakibatkan munculnya beberapa penyakit yang diakibatkan oleh sampah. Itu tidak benar itu. Karena sampah itu ada dua macam, sampah organik dan sampah anorganik, sampah kering dan sampah basah. Dan sampah basah itu bisa membusuk. Jadi membuang sampah yang basah itu bisa dibakar, ditimbun atau di tempat-tempat sampah. Kalau sampah kering itu bisa kita pilah-pilah, mana yang sampah itu bisa kita daur ulang kembali, yang mana yang sampah itu yang tidak bisa kita daur ulang kembali. Ini perilaku yang tidak benar ini. Baik Bapak, terima kasih untuk pendapatnya. Baik, di sini saya telah melakukan video wawancara reaksi masyarakat tentang video aksi membuang sampah sembarangan. Maka dapat saya simpulkan bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku tidak terpuji dan melanggar aturan, dikarenakan menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan memilah sampah sesuai dengan jenisnya, lalu membuangnya ke tempat sampah yang sudah disediakan. Permisi Bapak, maaf mengganggu waktunya. Silakan. Ini saya ada video aksi mahasiswa Ya. dalam penerapan teknologi yang semakin maju untuk memperkenalkan kewarganegaraan. Silakan. Berikut videonya. Ya. Apa ini orangnya ini? Membuang sampah sembarangan Bapak. Oh ya sudah. Menurut pendapat saya, membuang sampah tidak pada tempat adalah pembuatan yang tidak benar, karena berdampak pada lingkungan, yang berpengaruh pada diri sendiri, yang mana membuang sampah bertumpuk-tumpuk akan membuat busuk sampah itu sendiri dan akan membuat penyakit. Contoh penyakit kolera, penyakit tipes dan lain sebagainya. Kedua, apabila sampah menumpuk, ada hujan turun, dia terbawa air, akan membuntu selokan-selokan, akan membuat banjir dan berdampak pada jalan raya orang pengguna jalan itu sendiri. Nah, menurut pendapat saya, sebaiknya kalau memang sudah disediakan tiap rumah tempat sampah dibabat, dipilah-pilah menjadi tempat sampah kering dan basah, sehingga tempat kering itu seperti botol, aqua, gelas dan sebagainya, kertas dan kardus bisa dimanfaatkan sama orang-orang rombeng itu. Nah, yang sampah tetap dibuang sama petugas dari KMS, seperti itu.
pendapat saya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan pendapatnya. Kula izin pamit riyen wangsul. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya telah melakukan video wawancara reaksi masyarakat tentang video aksi membuang sampah sembarangan. Maka dapat saya simpulkan bahwa perilaku tersebut adalah perilaku tidak terpuji, dikarenakan mengakibatkan munculnya berbagai masalah, salah satunya banjir. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Agar tidak ada lagi kasus banjir yang disebabkan tersumbatnya saluran air dengan sampah, yang mana dapat merugikan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, saya di sini akan melanjutkan video dokumenter yang bertemakan kewarganegaraan. Oke. Sebelum video di samping, ya kita bisa melihat video ini adalah contoh video pelanggaran rambu lalu lintas khususnya lampu merah, yang mana pelanggaran ini akan ketika dilakukan akan merugikan banyak pihak tentunya ya, baik pihak yang datang dari arah yang berlawanan dengan dia, apalagi ketika dia ingin belok ke kanan ataupun ke kiri ya, maupun orang-orang yang berada di belakang dia yang merasa dirugikan bahwa wah dia sudah lama-lama nungguin lampu merah tapi kok ini orang langsung terus aja tanpa melihat lampu merah. Nah itu ya, tentu hal ini juga akan melanggar hak dan kewajiban warga negara, yang mana salah satu daripada kewajiban warga negara yaitu mematuhi aturan pemerintah. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk mensejahterakan atau membantu ketertiban umum. Nah, perlu saya menjelaskan lebih lanjut, kita akan melihat cuplikan video tersebut. Setiap pengendara yang melanggar lampu lalu lintas itu dipidana dengan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Itu masuk dalam pasal 287. Nah, kita bisa lihat ya dari cuplikan video tersebut ya, orang-orang yang melanggar lampu merah sangat banyak ya, banyak. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya tadi ya. Mereka menganggap bahwa lampu merah merupakan hal yang ya bisa aja dilewati aja gitu. Nah, tentu hal ini akan merugikan ya teman-teman. Oke. Di foto ini juga kita bisa melihat orang-orang yang melanggar lampu merah. Ya, tadi orang-orang melanggar lampu merah biasa saja, mereka langsung terus belok ke kiri gitu. Nah, di sini orang-orang yang melanggar lampu merah itu mereka melewati trotoar. Nah, kerugiannya justru akan lebih besar lagi. Ya, bagaimana pengguna jalan itu tidak bisa melewati jalannya, ya kan? Ya, terus akan menimbulkan ketidakrapian gitu bagi jalan itu sendiri ya. Yang melewati trotoar ya, itu akan menimbulkan penilaian jelek ya bagi masyarakat kita tentunya ya. Terus ya, ini sudah dijelaskan bahwa lampu merah yang sering disebut dengan traffic itu sebagai alat memberi isyarat lalu lintas ya. Menerobos lampu merah itu pelanggaran lalu lintas
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan itu wajib mematuhi ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas. Sanksi bagi pelanggarnya adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Ya, ini mengatur pada pasal 106 ayat 4 huruf C jauh pasal 287 ayat 2 UU LLAJ. Nah, kan walaupun ya kurungannya hanya 2 bulan dan dendanya hanya 500.000, tapi ini juga berdampak teman-teman ya. Berdampak bagi aturan lalu ketertiban umum ya, yang ada di negara kita. Nah kan, terus bagaimana dengan video yang pertama tadi tentang orang-orang yang menganggap belokan ke kiri itu adalah hal yang biasa saja. Nah, kita bisa baca di sini ya peraturan jika tidak ada rambu tambahan maka pengemudi wajib hukumnya berhenti jika lampu apil atau lampu pengatur lalu lintas menyala merah. Hal ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 111 Ayat 3. Ya, jadi kita tahu bahwa memang ada ya jalan-jalan tertentu yang ketika lampu merah itu belokan ke kiri itu diperbolehkan. Namun tidak semua guys ya, tidak semua jalan di jalan-jalan di negara kita itu membolehkan belokan ke kiri. Nah, hal itu pun dinormalisasi oleh masyarakat kita bahwa setiap jalan ke kiri itu boleh. Itu pun akan merugikan banyak pihak. Begitu ya teman-teman. Jadi ya mungkin ya hari ini ya video presentasi yang saya sampaikan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yang lain mengenai bagaimana reaksi masyarakat tentang video pelanggaran. Oke, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Mengapa masih banyak orang yang melanggar lalu lintas padahal itu dapat menjamin keselamatan mereka? Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat sanksi bagi pelanggar lalu lintas. Berikut beberapa sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tercantum dalam UU LLAJ. Pasal 281, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Kemudian ada pasal 288 ayat 2, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kemudian pasal 282 berbunyi setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi kendaraan tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Kemudian pasal 285 ayat 1, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kemudian ada pula pasal 285 ayat 2, setiap pengendara mobil yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Kemudian terdapat pula pasal 278, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Adapun pasal 287 ayat 1, setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
Kemudian ada pula pasal 287 ayat 5, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal 288 ayat 1, setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pasal 289, setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, mungkin itu saja tadi cuplikan undang-undang. Nah, padahal telah termaktub jelas tuh di undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi mengapa masih banyak yang melanggar dan banyak pula terjadi kecelakaan lalu lintas yang hingga menghilangkan nyawa dikarenakan tidak membawa perlengkapan kendaraan? Mungkin karena dari para pihak yang berwenang kurang mengawasi dan melakukan pengecekan berkala di beberapa daerah, sehingga warga kurang memerdulikan keselamatan dari perlengkapan berkendara mereka. Biarpun terkadang seseorang yang telah menggunakan perlengkapan berkendara tetap dapat kehilangan nyawanya, tetapi tidak salah juga tetap menggunakannya demi menghindari cedera yang lebih parah ketika terjadi kecelakaan. Bukan hanya itu, banyak pula kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor human error atau kurang fokusnya pengendara ketika berkendara. Jadi, alangkah baiknya sebelum berkendara, kalian bisa mempersiapkan diri kalian dengan baik, kondisi kendaraan juga kalian pastikan baik, kemudian menggunakan perlengkapan keamanan berkendara seperti helm, sepatu, kacamata, jaket, ataupun yang lainnya. Istirahat yang cukup jika ingin berpergian jauh, bawa supir pengganti dan jangan lupa berdoa. Dan untuk saat ini jangan lupa, biarpun kalian kemana-mana, telah ada e-tilang atau tilang elektronik. Jadi bukan polisi yang harus berjaga di pinggir jalan, tapi dengan jejak digital kalian dapat dipantau oleh pihak dinas perhubungan dan kepolisian, sehingga tanpa kalian ketahui kalian pun telah tertilang dengan adanya bukti dari video CCTV tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kita sudah mendengarkan cuplikan video tadi, yang video presentasi yang disampaikan oleh teman-teman saya mengenai video dokumenter kewarganegaraan, baik itu dari aksi maupun reaksi. Nah, dari video tersebut kita mendapatkan informasi baru bahwasannya ternyata di negara kita itu masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pemerintah, baik itu dari lalu lintas maupun dari lingkungan. Nah, kita sebagai warga negara yang baik harus bersikap yang baik juga. Bagaimana kita bersikap untuk saling mengingatkan dan juga taat terhadap aturan pemerintah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di presentasi kita kali ini. Sebelum saya menutup presentasi kita, saya hanya ingin menyampaikan satu kalimat yang diamanahkan oleh dosen kita, sebagaimana kita itu adalah karena kita adalah mahasiswa UINSA, ya. Dan saya mengatakan ini tidak sendiri, saya akan menyampaikannya bersama rekan-rekan saya yang lain. Namun teman-teman saya lain tidak bisa gabung di video ini, mereka hanya mengirimkan audio saja. Oke, saya mulai kata-katanya ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa UINSA siap menghadapi perkuliahan offline dan online. Oke, itu kata terakhir saya akhiri. Wallahul muwaffiq, Allahu musta'an ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.